pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang bajunya belum dimasukkan ke dalam bagi yang laki-laki, silakan dirapikan terlebih dahulu bajunya. Silakan ketua kelas disiapkan baca doa sebelum belajar. Syabra, matra, gabra, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita baca surat Al-Fil bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kabar Ananda hari ini? Sehat? Baiklah, sebelumnya kita ambil absen terlebih dahulu ya. Abel Nofrianti, hadir Bu. Aksel Nusria, Dinda Khairul Nisa. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Kita membahas tentang materi menepati janji. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang menepati janji. Nah, kira-kira apa itu menepati janji kemarin? Janji itu adalah hutang yang harus ditepati dan dipatuhi. Iya, janji itu adalah hutang yang harus kita tepati dan kita penuhi. Kenapa janji itu harus ditepati atau dipenuhi? Karena itu hutang. Karena janji itu adalah hutang. Lanjut, apa? Karena janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, karena janji itu di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang syukur nikmat. Nah, pembelajaran bermakna pada pertemuan kali ini adalah setelah kita mempelajari materi syukur nikmat ini, diharapkan nanti Ananda bisa membiasakan diri untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun nikmat itu wajib untuk disyukuri. Sebelumnya, pernahkah kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Pernah. Nah, bagaimana caranya kamu bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah. Dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur. Lalu, kenapa kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Kenapa kita harus bersyukur? Karena ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu nanti kita bahas pada pertemuan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, setelah kamu mempelajari ini, kamu bisa tahu apa sih itu arti syukur nikmat dan terdapat dalam surat apa perintah untuk mensyukuri nikmat. Yang kedua, kamu bisa mengetahui atau menganalisis bagaimana sih cara mensyukuri nikmat. Kalau yang ketiga adalah, boleh dibacakan Abel? Peserta didik dapat menganalisis hikmah syukur nikmat. Iya. Yang keempat, boleh dibaca Excel? Peserta didik dapat menganalisis akibat syukur nikmat. Ya, peserta didik dapat menganalisis apa itu akibat dari kufur nikmat. Mari kita bahas tujuan pembelajaran ini satu persatu. Sebelum kita bahas tujuan pembelajaran ini, modal pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu modal pembelajaran diferensiasi based learning. Artinya, nanti ketika pekerjaan kelompok, kamu akan dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk penilaian yang Ibu ambil pada pertemuan kali ini, ada penilaian kerja kelompok, keaktifan kamu dalam kerja kelompok. Yang kedua, nanti ada latihan dengan kuisis, membahas 4 tujuan pembelajaran
bacakan tadi. Pengertian dari syukur nikmat. Nah, kita kan sudah sering mendengar kata-kata syukur nikmat. Ya, kira-kira syukur itu apa, Farel? Bahasa bukan menafkahkan. Nah, secara bahasa syukur itu artinya adalah membuka atau menambahkan. Lawan kata dari syukur apa, Ersi? Lawan kata dari syukur adalah kufur. Nah, sedangkan kata-kata nikmat itu secara bahasa artinya adalah pemberian atau anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan kepada kita manusia. Nah, dari kata syukur dan nikmat ini, maka syukur nikmat itu pengertiannya adalah berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Jadi arti syukur nikmat itu adalah ucapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana caranya kita berterima kasih tadi? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu adalah pengertian dari syukur nikmat. Sudah mengerti dengan pengertian syukur nikmat? Sudah. Kita lanjut kepada dalil dari perintah syukur nikmat. Salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk syukur nikmat terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Boleh dibaca? Boleh dibaca artinya, Feby? Ingatlah ketika Tuhanmu mengagungkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat berat. Nah, jadi kewajiban bersyukur itu terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Tetapi ketika kita tidak bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa sekarang kita akan belajar berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Axel, Feby, Ginda, dan Salsa itu di kelompok 1. Emil, Didi, Erin, Laura, dan Ersi di kelompok 2. Abel, Dina, Farel, dan Bunga di kelompok 3. Silahkan disusun kursinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah duduk selesai kelompok masing-masing? Nah, kalau sudah Ibu bagikan LKPD sesuai dengan tugasnya ya. Nah, coba diperhatikan tugasnya apa ya. Kelompok 1, instruksinya adalah buatlah sebuah poster tentang hikmah mensyukuri nikmat. Paham? Nah, kamu boleh cari di Google apa hikmah mensyukuri nikmat. Nah, atau Ibu juga sudah sediakan link YouTube-nya, nanti Ibu kirim juga boleh ya. Yang kedua, kelompok 2 yang mana yang di tengah ya? Kelompok Emil, buatlah gambar tentang akibat dari kufur nikmat. Nah, akibat dari kufur nikmat. Kelompok 3, tugasnya adalah buatlah sebuah video tentang cara mensyukuri nikmat Allah. Nah, ya boleh. Tapi jangan satu saja. Ini kan akibat kufur nikmat, akibat kufur nikmat misalnya. Kelompok 3 paham kan? Sekarang coba lihat di lembaran terakhir LKPD-nya. Lihat di lembaran terakhir LKPD masing-masing kelompok. Di sana Ibu tuliskan ada soal, ada jawaban. Silahkan kamu jawab masing-masing di lembar terakhir itu. Yang pertama, apa saja hikmah dari mensyukuri nikmat? Yang kedua,
Salah itu. Boleh, boleh. Boleh dikalikan, boleh di aplikasi lain yang kamu bisa. Kelompok ini boleh kalian di musola izinnya. Itu kalau sama ya, pergi ke musola. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Nah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang tibalah waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok siapa yang tampil sekarang? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Sudah dikirim ke WA Ibu tadi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hikmah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan nikmat. 2. Mendapatkan surga. 3. Meningkatkan keimanan. 4. Hidup menjadi lebih berkah. 5. Terhindari dari penyakit hati. Iya. Itu aja hasil diskusi kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 lagi presentasinya. Nah, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Akibat kufur nikmat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terkena penyakit hati, sombong, mudah marah, hidup tidak tenang. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video kami yang berjudul Cara Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan dinikmati video. Zena. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah
mendapatkan azab dari Allah. Mendapatkan azab dari Allah. Yang kedua, Terkena penyakit hati. terkena penyakit hati atau sombong. Yang ketiga, Hidup tidak tenang. hidup menjadi tidak tenang. Dari kelompok 3 tadi materinya yaitu tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan hamdalah. Yang kedua, Sholat, sholat. Yang ketiga, sedekah. bersedekah. Nah, itu adalah materi kita tentang hari ini. Sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Kita laksanakan kuisis pada saat ini. Silakan masukkan kodenya 330287. Sudah? Kita mulai lagi ya. Abel mesti memimpin. Soal terakhir. Nah, Farel menjadi pemenang nomor 1. Yang kedua ada Abel. Yang ketiga Salsa. Kita beri tepuk tangan. Hari ini barangkali itu saja pertemuan kita materi tentang syukur nikmat. Sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang membuat atau yang terasa sulit? Apa yang terasa sulit pada pertemuan kali ini? Ada apa tidak? Apa yang membuatmu senang pada pembelajaran hari ini? Karena ada kuisis. Nah, pertama karena ada kuisis. Apa lagi? Dan belajar mensyukuri nikmat Nah, Allah. belajar mensyukuri nikmat Allah. Allah. Selain itu, di LKPD yang sudah kamu buat tadi, boleh kamu berikan di sana refleksi pembelajarannya. Jika hari ini menyenangkan, maka berilah emoji di sana tersenyum, boleh gambar love juga boleh. Di mana, Bu? Di LKPD yang ibu bagikan tadi. Selanjutnya, untuk materi berikutnya kita akan membahas materi tentang tabligh, dakwah dan juga khutbah, dakwah dan tabligh. Silakan kamu baca-baca materi tabligh, khutbah dan dakwah di rumah. Mau kamu cari di Google boleh, mau cari di YouTube boleh ataupun di artikel-artikel lainnya. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pertemuan kita, ketua kelas silakan pimpin temannya untuk